kita sebagai warga negara Indonesia, apakah sudah benar-benar merdeka? Atau justru kita sekarang sedang dijajah oleh penguasa? Seperti info yang satu ini. Info kali ini datangnya dari warga Jakarta yang ngamuk-ngamuk gara-gara datanya digunakan untuk mendukung calon abal-abal. Yang kayak gini, masa dibilang udah merdeka? Iya kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Merdeka! Hari ini, 17 Agustus 2024, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Selamat untuk Indonesia. Tapi, kita sebagai warga negara Indonesia, apakah sudah benar-benar merdeka? Atau justru kita sekarang sedang dijajah oleh penguasa? Seperti info yang satu ini. Info kali ini datangnya dari warga Jakarta yang ngamuk-ngamuk gara-gara datanya digunakan untuk mendukung calon abal-abal. Yang kayak gini, masa dibilang udah merdeka? Iya kan? Jadi dalam 2 hari terakhir ini memang lagi ramai diperbincangkan tentang data ratusan ribu warga Jakarta yang kemudian disalahgunakan untuk mendukung salah satu calon independen, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Ini seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video yang lalu, bahwa Kim ini sebetulnya takut melawan kota kosong. Bahkan itu kan juga sudah disampaikan oleh Pak Ahok, bahwa kalau misalkan melawan kota kosong, calon dari Kim, calon tunggal dari Kim ini pasti akan kalah. Karena sebagai warga Jakarta, sebagai bentuk perlawanan, mereka pasti akan lebih memilih kota kosong daripada calon dari Kim. Apalagi calon dari Kim ini adalah Ridwan Kamil. Dan seperti saya sampaikan juga, banyak sekali kendala ketika Ridwan Kamil ini maju sebagai gubernur Jakarta. Ridwan Kamil yang notabene adalah orang Bandung, orang Jawa Barat, kemudian sejarah tentang persepak bolaan Jakarta dan Bandung yang sampai detik ini rivalitasnya gak kunjung padam, itu kan menjadi halangan tertentu. Nah, kalau misalkan Ridwan Kamil ini dilawankan dengan Anies misalkan, atau dengan Ahok misalkan, sudah pasti kalah. Makanya dibuatlah skenario kota kosong. Tapi lawan kota kosong pasti akan kalah. Karena ada bentuk perlawanan dari warga Jakarta. Makanya kemudian dimunculkan calon independen. Nah, calon independen ini adalah bernama Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Mereka ini orang yang belum banyak yang kenal, tiba-tiba lolos verifikasi. Memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai calon independen. Jadi begini, syarat dari calon independen itu sebetulnya adalah ketika seseorang ini memenuhi persyaratan dengan didukung oleh sejumlah warga disesuaikan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Kalau di wilayah itu, seperti di Jakarta, Provinsi Jakarta ini penduduknya adalah lebih dari 10 juta. Maka mereka ini harus mendapatkan suara minimal 7,5% dari total seluruh penduduk Jakarta. Ya kalau dikalkulasi kira-kira sekitar antara 750.000 orang untuk yang bisa mendukung pasangan ini. Nah itu, dua orang ini yang kemudian tidak pernah dikenal sama sekali, kemudian tiba-tiba mendapat dukungan dari 750 orang itu tadi. Dari mana? Ternyata mereka ini menggunakan data yang bocor, kemudian banyak juga yang dipalsukan. Sekarang bayangkan saja, Pak Ahok yang dulu dikenal orang seluruh Indonesia, lalu kemudian ingin mencoba maju di Pilkada Jakarta menggunakan jalur independen. Nggak nyampe loh mendapatkan dukungan dari beberapa orang ini. Nah ini orang yang dari antah berantah entah dari mana tiba-tiba muncul, kemudian dipastikan bisa mendaftarkan ke KPU karena mendapatkan dukungan ini. Kan aneh. Dan ternyata kemudian di media sosial ini banyak sekali warga Jakarta yang ngamuk-ngamuk karena merasa data mereka disalahgunakan. Data mereka tidak pernah merasa mendukung pasangan calon ini ketika mereka cek di infopemilu.kpu.go.id, namanya muncul
bahwa mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Bayangkan, ratusan ribu data warga Jakarta. Dan yang lebih lucu lagi, data dua anak dari Anies Baswedan juga ikut mendukung. Ini kan konyol, sudah nggak masuk akal. Tapi kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri ini dibantah. Tidak ada data yang bocor itu, tidak ada. Iya, mungkin nggak ada data bocor. Nggak ada data bocor itu, mungkin. Mungkin diperjualbelikan. Makanya ketika data kita kemarin kemudian banyak yang bocor, ada peretasan data dari hacker, sekarang kita jadi tahu kan apa fungsinya ini. Ya digunakan untuk ini. Untuk meloloskan calon abal-abal ini demi Kim tidak melawan kota kosong. Sekarang begini, warga yang kemudian namanya ini dicatut, nicknya dicatut, ternyata muncul di sana, tidak hanya data nama mereka saja, tapi banyak juga yang nicknya sudah benar milik mereka, tapi namanya diganti. Beberapa warga ini mengeluhkan, nick saya ini sudah benar, nick saya, tapi nama bukan nama saya, alamat bukan alamat saya. Bayangkan, data ini sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Kemudian muncul dari Bawaslu, silakan laporkan. Kalau misalkan ada merasa datanya ini disalahgunakan, silakan laporkan. Nah, yang lebih konyol lagi, ketika laporan ini kemudian harus disertakan foto selfie bersama dengan KTP. Kan jadi lebih aneh lagi. Warga Jakarta yang tadinya mau lapor, pada akhirnya ya takut sendiri mereka. Bayangkan, sekarang data mereka yang hanya nick ini kemudian dicuri datanya, kemudian disalahgunakan untuk ini. Mereka disuruh selfie, swafoto wajah mereka kemudian dengan memegang KTP. Lah di sana kan terlihat bukan hanya nick, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, kemudian golongan darah, agama. Di situ ada semua, bahkan status perkawinan juga ada. Nah, ini kan akhirnya warga Jakarta ketakutan mau lapor, tapi disuruh swafoto. Takutnya nanti malah disalahgunakan jadi apa? Untuk pinjaman online. Kan seperti itu. Jadi warga Jakarta ini sekarang jadi dilema. Kalau misalkan ini tidak dilaporkan, data mereka ini disalahgunakan, dilaporkan mereka justru malah takut sendiri karena disuruh menampilkan swafoto lengkap dengan KTP-nya. Justru data mereka akan terekam dengan sangat-sangat jelas di sana. Itu yang menjadi keluhan bagi banyak warga Jakarta. Ngamuk-ngamuk di media sosial. Dan ini kenapa digunakan seperti ini? Memang seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya bahwa Kim ini kan sangat amat takut ketika melawan kota kosong karena dipastikan pasti mereka akan kalah. Lalu muncullah skenario tentang pasangan calon independen yang ternyata memang benar-benar dimunculkan dan sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri ke KPU. Awalnya memang Kim ini ingin menang sendiri di Pilkada Jakarta. Dengan cara apa? Menjegal calon lawannya, Anies Baswedan, kemudian Ahok yang punya elektabilitas kuat di Jakarta, kemudian dijegal dengan cara apa? Merayu partai-partai politik yang akan mendukung mereka. Seperti PKS yang akan mengusung Anies Baswedan. Kan tidak mungkin bisa mengusung sendiri, harus mencari kawan koalisi. Kemudian PKS dikasih bujuk rayu, ditawarkan A, B, C, D, beberapa ya macam-macam lah, kursi menteri, kemudian juga duta besar dan lain sebagainya, ditawarkan itu. Pada akhirnya sepertinya PKS sudah mulai tertarik dan menyatakan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Lalu kemudian juga ada PKB dan Nasdem. Tapi ini masih belum final. Kemungkinan mereka ini belum menyatakan untuk bergabung dengan Kim. Lalu kemudian menyisakan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini meskipun tidak dirayu untuk bergabung dengan Kim, tapi tidak bisa mencalonkan tokohnya atau calonnya sendiri. Harus mencari kawan koalisi. Sementara kawan koalisinya sudah bergabung semua di sana. Maka nggak mungkin bisa memajukan calonnya. Yang terkuat adalah Ahok. Jadi kemudian dimunculkanlah tokoh independen ini supaya tidak ada kota kosong. Nah, secara psikologi, seperti yang saya sampaikan tadi, orang ketika disodorkan oleh lawan yang kemudian tidak dikenal, pasti akan memilih orang yang dikenal daripada memberikan suaranya atau memasrahkan
nasib mereka untuk dipimpin oleh orang yang tidak dikenal selama 5 tahun, pada akhirnya mereka akan memilih orang yang lebih dikenal, seperti Ridwan Kamil. Itu secara psikologis, makanya tidak dilawankan dengan kota kosong. Kalau dilawankan dengan kota kosong, ada semacam bentuk perlawanan sehingga mereka tidak mau memilih calon tunggal dari Kim ini, kebanyakan akan memilih kota kosong. Ini skenario yang benar-benar ditampilkan secara vulgar, secara belak-belakan, dan secara kalau bisa dibilang cara-cara ini sungguh menjijikkan. Dan itu disajikan secara nyata di hadapan kita semua, tanpa malu-malu lagi. Bayangkan, di negara yang sudah 79 tahun merdeka ini, data kita kemudian dicuri, data kita dibocorkan, disalahgunakan seperti ini. Makanya kemudian pada hari Senin lusa, ini kan ada gerakan dari masyarakat Jakarta yang akan menuju ke Bareskrim Mabes Polri, kemudian juga ke kantor KPU untuk menuntut Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana ini untuk dianulir, didiskualifikasi, lalu kemudian mereka juga harus diperkarakan secara hukum karena ini sudah merupakan tindakan kriminal. Ini sudah merupakan pencurian data pribadi warga. Ini yang akan dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Jadi secara vulgar dipertontonkan kepada kita semua apa yang mereka mau seperti ini, seolah-olah masyarakat Jakarta ini bodoh-bodoh semua. Dikiranya masyarakat Jakarta ini akan diam-diam saja dengan seperti itu. Dan ingat, nggak menutup kemungkinan hal yang sama bisa terjadi di daerah lain. Kalau yang ini dibiarkan. Makanya kemudian warga Jakarta nanti akan menggeruduk ke Bareskrim Mabes Polri, lalu kemudian juga akan menggeruduk KPU untuk minta supaya calon ini didiskualifikasi. Jangan sampai diloloskan verifikasi. Jadi, apa yang terjadi di negara kita sekarang? Ya seperti ini. Ketika kita 79 tahun Indonesia merdeka, kemudian para elit kita berpesta pora dengan upacara bendera yang menghabiskan biaya miliaran rupiah di IKN sana, tapi di sisi lain di Jakarta, warganya, datanya dimanfaatkan untuk mendukung calon abal-abal. Bahkan mereka merasa tidak pernah mendukung, tiba-tiba namanya muncul, nicknya muncul. Jadi kalau misalkan ada yang sekarang menyatakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka dan kemudian kemarin Presiden Jokowi mengatakan kesejahteraan masyarakat selama beliau memimpin ini semakin meningkat. Sekarang yang dipertanyaan, yang mana? Data saja seperti ini disalahgunakan. Jadi, di Indonesia merdeka 79 tahun ini, apakah kita semua sekarang merasa sudah merdeka dengan kondisi seperti ini? Kalau saya, meskipun data saya bukan warga Jakarta, tidak disalahgunakan. Tapi juga pasti ada ketakutan di wilayah lain, di wilayah saya misalkan. Ada ketakutan ini nanti terjadi. Dan ini yang dinamakan kita masih dijajah penguasa. Dan kita sekarang belum merdeka. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Merdeka atau mati.